Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Nah, untuk lebih mudah, saya akan gambarkan begini. Ini kan kita nggak ngelihat ada udara sebetulnya. Oke ya, saya kasih gambaran. Ada dua balon udara, ya anggap aja ini balon udara gitu. Di mana dua balon udara ini tentu saja isinya adalah udara dua-duanya. Tapi yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning. Oke. Balon merah isinya udara. Balon kuning isinya udara. Oke, kalau dianalogikan tadi udara ini adalah ruh. Datang dari sumber yang sama. Siapa? Allah, Tuhan, Sang Maha Menjadikan. Apapun penamaannya, dia adalah yang maha, gitu kira-kira. Jadi, dua udara ini dikemas dengan warna yang berbeda, sehingga ada perbedaan di situ. Ingat, perbedaan adalah fitrah. Perbedaan adalah grand design dari semesta. Maka berbeda itu pasti. Jadi kalau kita sulit untuk menerima perbedaan, udah pasti deh, kita akan mengalami kesulitan hidup dalam tanda petik. Semua hal yang membuat hidup kita tidak bahagia, tidak tenang karena kita tidak menerima perbedaan. Karena kenapa? Saya maunya dia sama dengan saya. Saya mau apa yang saya inginkan terjadi. Padahal sekali lagi, hidup bukan masalah sesuai dengan keinginan kita, tetapi peran yang sudah disematkan kepada kita sebagai makhluknya. Kita kembali lagi. Udara yang ada di balon merah dan udara yang ada di balon kuning itu udara yang sama. Dari sumber yang sama. Tapi maaf banget, si udara di balon yang merah, ini udah kelamaan di balon merah, dia lupa kalau dirinya itu udara. Dia menganggap dirinya itu adalah si merah. Maka kemana-mana dia memperkenalkan diri dengan siapa kamu? Merah. Si kuning pun demikian. Karena dia lupa dia adalah udara, udah terlalu lama ada di balon kuning, dia menganggap dirinya itu adalah si kuning. Maka kemana-mana dia mengatakan bahwa saya adalah kuning. Menariknya merah sama kuning ketemu berantem. Karena dia merasa dirinya merah dan dia merasa dirinya kuning, dalam psychological birth-nya merah sama kuning berbeda, di situ bisa ada kebencian, di situ bisa ada saling merendahkan dan seterusnya. Tapi ketika ada satu jarum aja, di mana jarum ini gitu ya, yang mengenai kedua balon yang akhirnya dua-duanya balonnya meletus gitu misalkan, dia akan mulai sadar bahwa saya bukan merah dan saya bukan kuning. Saya adalah udara itu sendiri. Bahwa kamu dan saya sumbernya sama. Kamu dan saya datang dari tempat yang sama. Maka kalau saya masih menilai dia dengan kuning atau merahnya, berarti itu masih di kelas 2 tambah 2. Masih di kelas yang fisikal banget, masih di kelas yang biological banget, yang ngelihat fisiknya banget, yang ngelihat tatanan skala di mana merendahkan, mengecilkan, dalam tanda petik gitu ya, pokoknya membanding-bandingkan. Berarti kesadarannya belum masuk ke dalam kesadaran ilahiyah. Tetapi ketika masuk kepada level yang namanya manusia, di mana kalau kita sudah menjadi manusia, siap-siaplah untuk menjadi tenang dalam hidup. Kenapa? Yang saya lihat bukan kemasannya lagi. Mau dia merah, mau dia kuning, mau dia hijau, yang saya lihat isinya adalah udara. Di dalam kamu ada udara, di dalam saya ada udara. Sehingga nanti kita punya kesadaran yang sangat-sangat kesadaran manusia level tinggi. Kamu adalah aku yang lain. Maka ketika saya ingin diperlakukan baik, saya akan memperlakukan siapapun di luar saya karena saya tahu saya sedang memperlakukan diri saya. Saya sedang memperlakukan sumber yang sama. Sehingga di situ akan menurunnya mulai kebencian. Udah nggak ngelihat lagi berbeda agama misalkan, berbeda keyakinan misalkan, berbeda suku, bangsa, bahasa, dan seterusnya. Karena saya tahu mau dia merah atau kuning, tetap udara yang sama. Karena saya tahu kemana saja saya menghadap, kemana saja saya melihat, itu sumber yang sama juga. Dan disitulah kita akan mulai menikmati kehidupan dengan masuk menembus tidak pada hanya kecerdasan intelektualitas, tapi masuk ke dalam kecerdasan ilahiyah. Dan disitulah yang akan merubah
orang menjadi yang namanya manusia. Oleh karena itu, ini semua adalah tahapan. 2+2 tuh masih ngelihat ritualnya. 2+2 tuh masih ngelihat fisikalnya. Tetapi kalau udah naik ke kesadaran log 10.000, sudah beyond. Bukan meninggalkan, tetapi menembus kepada kesadaran yang lebih dalam lagi. Oh, ternyata sholat itu bukan hanya gerakan raga, tapi bagaimana sambung rasa saya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan kata-kata yang hafal, tapi kata-kata yang keluar dari kesadaran, yang benar-benar saya menyerahkan, nggak bisa apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Karena sejatinya kita tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Karena kenapa? Semua ini adalah datang dari yang maha menjadikan. Semua hanyalah kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebayang nggak? Dalam tradisi Islam setiap hari mengatakan atas nama Allah. Coba. Gimana nih mau mengatasnamakan Allah tapi perilakunya dalam tanda petik maaf sekali. Di surat 7179 masih seperti binatang. Mikirnya masih dalam konteks makan apa ya? Mikirnya dalam konteks apa ya? Hanya untuk bertahan survival gitu kira-kira. Maka kalau masih dalam tahapan survival, kejahatan itu masih bisa dilakukan. Maka nanti kita akan mengerti kenapa sih Quran selalu mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur. Dan kita akan mengalami kedinamisan kehidupan dalam konteks yang namanya menuju kepada kesadaran mengenal siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari selalu menembuskan diri kita tidak hanya dalam biological self, tidak hanya dalam kondisi fisik, tidak hanya dalam kondisi intelektual, tapi sadarilah ada ruhani di dalam diri kita yang justru itu adalah inti sejati dari kesadaran diri kita bahwa kita adalah ruh yang sedang dikemas menjadi manusia. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.